Udah kan ya? Oke. So, in case kalau ada yang gabung, minta tolong di Sure, okay. di approve ya. I'll do that. Oke, thanks. Baik, teman-teman izin untuk nge-record event kita karena ini akan nanti di-upload juga di YouTube sebagai apa sih namanya buat teman-teman yang tidak bisa hadir di acara hari ini biar bisa nonton recording-annya. Oke, teman-teman mohon maaf banget nih karena ternyata ada kendala teknis tadi pada saat ngerekam sesinya Gayatri tentang working holiday visa, ternyata ada kendala di recording device-nya, jadi tidak terekam, mohon maaf banget. Jadi aku habis ini nge-review ulang, semoga esensi daripada yang disampaikan tidak ada yang hilang. Jadi hari ini kita ada 2 pembicara ya. Gayatri itu berbicara tentang working holiday visa. Dia mendapatkan working holiday visa ini dari tahun 2018, 2020 dan saat ini jadi selama 2 tahun sebagai pemegang visa working holiday ini atau subclass 462. Setelah itu dia melanjutkan studinya di TAFE dengan harapan nanti setelah menyelesaikan studi di salah satu college atau institusi pendidikan di Australia dengan ijazah yang dia dapatkan, dengan ijazah Australia yang didapatkan dia bisa bekerja sesuai dengan bidang ilmunya tersebut gitu, dengan apa sih namanya yang lebih permanen pekerjaannya. Nah, jadi kita akan berbicara banyak tentang working holiday visa. Nah, sebelumnya tadi di-share informasikan bahwa saat ini tuh working holiday visa sedang pembukaan gitu ya. Jadi working holiday visa dari negara Indonesia sedang dibuka. Nah, untuk informasi mengenai working holiday visa itu teman-teman bisa ikuti Instagram Ditjen Imigrasi, Ditjen_Imigrasi, dan lihat di sorotan atau di highlight, meskipun ini highlight 4 tahun yang lalu, tapi informasinya kurang lebih hampir sama dan ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman. Dan juga ketika ada informasi update terbaru tentang working holiday visa juga teman-teman bisa mendapatkan informasi secara cepat melewat sosial media ini gitu ya. Jadi ini 194 week yang lalu, jadi kurang lebih hampir ya 4 tahun yang lalu itu. Nah, working holiday visa itu merupakan program kerjasama bilateral pemerintah Indonesia untuk mendorong pertukaran budaya dan sebagai ajang untuk menjalin hubungan antar warga. Artinya warga Indonesia yang mengikuti program working holiday visa ini diberikan kesempatan untuk bekerja dan berlibur. Jadi penggunaan jenis visa ini dapat diperuntukkan untuk tinggal dengan waktu tertentu gitu. Jadi sebenarnya pemegang working holiday visa dapat 1 tahun visa Australia untuk dapat melakukan kegiatan berlibur atau melaksanakan pendidikan, tapi kalau melaksanakan pendidikannya ada batas durasi waktunya, yaitu hanya cukup 4 bulan aja. Jadi kayak hanya bisa short course atau ikut kursus kilat yang less than 4 months ya. Kemudian juga pekerjaan dan yang pekerjaan tertentu gitu. Jadi untuk melihat persyaratan ini, teman-teman bisa langsung lihat di informasi di eee, Embassy Australia di Indonesia atau informasinya ada di WHV dot apa ya, nanti ada linknya, saya lupa ya, biar nggak salah ya. Nah, cuman untuk mendapatkan atau salah satu dokumen persyaratan WHV ini adalah ada surat dukungan dari pemerintah masing-masing, Letter of Government Support atau disebut di Indonesia itu surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Nah, SRPI ini yang biasanya di kayak jadi rebutan gitu loh. Misalnya tadi Ji bercerita bahwa di tahun 2018 dia mendaftar, itu kuotanya waktu itu cuma 1.000 dan hanya dalam hitungan menit untuk meng-apply SRPI ini, hitungan menit sudah habis gitu loh. Jadi kata Ji tadi pesannya adalah siapkan kuota internet dan rajin-rajin membuka link untuk mendapatkan SRPI ini gitu. Tapi dia tadi bercerita bahwa tahun ini kuotanya ada 4.200-an, jadi harusnya
tidak secepat hitungan menit juga habis gitu loh. Jadi harapannya lebih banyak lagi yang mendaftar dan yang mendapatkan gitu ya. Kemudian mekanismenya itu adalah kalau misalnya kita sudah apa sih namanya, mengajukan atau akses ini ada linknya nih ternyata nih untuk mendapatkan SRPI cek di whv.imigrasi.go.id. Saat ini masih belum buka ya untuk mendapatkan SRPI-nya, tapi teman-teman sudah mulai rajin nih buka-buka atau lihat Instagramnya di Jan Imigrasi in case ada informasi kapan dia dibuka. Kemudian habis itu melakukan upload dokumen untuk mendapatkan SRPI. Tadi Ji bercerita bahwa kelengkapan dokumennya itu hampir sama dengan kelengkapan dokumen visa. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan WHV itu bisa mulai mempersiapkan dokumennya dari sekarang. Jadi kayak yang dibutuhkan tuh kayak sertifikat IELTS-nya ini yang surat sertifikat kemampuan bahasa Inggrisnya minimal IELTS 4,5 gitu. Nah, untuk mendapatkan IELTS 4,5 itu sebenarnya tidak seberapa sulit, tapi teman-teman ya tetap harus mempersiapkan, apalagi kalau tes IELTS-nya itu kan lumayan juga tuh 3 juta sekali tes kan untuk mendapatkan jadi untuk make sure dapat 4,5 kan seenggaknya harus ada persiapan dulu gitu loh. Mau short course atau kursus singkat untuk persiapan tes IELTS atau mau belajar otodidak dalam jangka waktu tertentu silakan apapun yang teman-teman siapkan sebelumnya sehingga seenggaknya mendapatkan IELTS 4,5. Kemudian ijazah pendidikan. Nah, tadi dibilang bahwa yang sudah yang persyaratan utama untuk mendapatkan working holiday visa adalah warga negara Indonesia berumur 18 sampai 30 tahun. Jadi maksimal 30 tahun ya. Jadi tahun ini maksimal untuk daftar yang 2022 tahun ini berumur 30 tahun berarti itu kesempatan terakhirnya. Kalau masih umur 24 masih ada kesempatan 6 tahun lagi untuk mencoba working holiday visa. Kemudian yang kedua, apa sih namanya? Harus seenggaknya sudah mengikuti mengikuti pendidikan formal gitu loh, seenggaknya minimal 2 tahun. Nah, tadi Ji bercerita ada juga temannya yang kayak di Indonesia itu sudah kuliah, terus kemudian sesudah semester 4 daftar working holiday visa, dan sudah mendapatkan, kayak minta surat izin dari kampusnya bahwa selama setahun itu working holiday visa gitu, bisa kayak gitu. Atau teman-teman memilih opsi working holiday visa ini setelah mendapatkan gelar sarjana di Indonesia atau gelar D3 atau gelar D2 dari perguruan tinggi di Indonesia. Ji sendiri tuh sebenarnya lulusan arsitektur Udayana gitu, udah kerja beberapa tahun di bidang konsultan arsitek di Bali. Sebelum akhirnya kayaknya umur 29 apa umur 30 ya dia. Kayaknya umur 30-an gitu kayak the last chance-nya dia buat daftar. Dia ya ini apply working holiday visa karena memang sudah punya mimpi untuk bekerja di Australia atau sebenarnya di negara di luar Indonesia gitu, di luar negeri. Kemudian dokumen persyaratan yang lain itu ada foto terbaru dengan latar belakang putih, wajar, SKCK dikeluarkan oleh Polda, nanti ditulis di sana keperluannya adalah untuk melamar working holiday visa, kartu tanda penduduk, EKTP, masa berlaku paspor tidak kurang dari 18 bulan, ijazah pendidikan. Nah, ini semua yang nomor 2 sampai nomor 6, kalau misalnya tidak ada bahasa Inggrisnya karena dokumennya bahasa Indonesia, jadi harus ditranslate. Dicek di daerah-daerah Anda, di provinsi-provinsi Anda, apa sih namanya, instansi atau penerjemah yang tersumpah biasanya ditulisnya gitu, sworn translator. Dicek di situ beberapa dokumennya, ditranslate dan disahkan karena dokumen itu yang nanti diperlukan untuk melamar working holiday visa ini. Kemudian ada surat keterangan bank atas nama pribadi dengan nilai $5.000 Australia. Jadi $55 Australia, let's say sekarang kursnya 10.200-an, jadi kurang lebih 50 juta something gitu kan ya. 50 jutaan lah kurang lebih dokumen yang harus endap. Ji bilang tadi seenggaknya 3 bulan, tapi dia sendiri nggak sampai 3 bulan gitu. Jadi dia beberapa mengendapkan baru-baru kayak kalau dia tadi bercerita kalau tidak salah pinjam uang di bank, kemudian baru dimasukkan uangnya itu ke rekening dia, baru kemudian di print koran.
print koran, rekening dia, rekening koran gitu, di-print rekening koran yang ada uang 50 jutanya itu. Udah dimasukkan, apa tuh, itu disiapkan. Nah, kemudian pas sudah dapat itu semua atau dokumen-dokumennya udah lengkap, di-upload untuk mendapatkan SRPI, kemudian nanti akan dapat informasi apakah Anda, masuk ke dalam kuota 4.200 itu. Kalau misalnya udah lolos, akan dapat panggilan wawancara. Wawancaranya dibilang waktu tahunnya dia di 2018 itu di Jakarta, di imigrasi Indonesia di Jakarta, kan itu per gelombang ya, kayak dipanggil per wawancara itu 200 orang. Nah, kebetulan kok dia pas 200, terakhir gitu ya, kuota 200 terakhir dia dapat panggilan yang di Bali gitu, ya untung-untungan juga sih. Cuman dia bilang bahwa utamanya tempatnya di imigrasi Indonesia di Jakarta. Kemudian tadi pertanyaannya kurang lebih, pada saat wawancara mau kemana, apakah, sudah ada ide, apa sih keperluan, terus ditanya juga sedikit tentang kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Tapi tidak semua tanya jawab atau wawancaranya menggunakan bahasa Inggris karena yang interview itu adalah orang imigrasi gitu ya, bukan native asli kayak speaking IELTS test gitu. Jadi dia ditanya beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman silakan bisa di Google nanti, dengan kata kunci, pertanyaan wawancara working holiday visa gitu, harusnya ada beberapa ya pertanyaan, yang mungkin perlu teman-teman persiapkan. Jadi, eee setelah mendapatkan setelah wawancara 2 minggu, biasanya sudah ada dapat email bahwa selamat Anda mendapatkan, SRPI-nya gitu. Kalau tidak dapat email, caranya, Gayatri tadi itu adalah telepon ke mereka gitu. Karena Gayatri itu udah 2 minggu lebih tidak dapat email, akhirnya dia inisiatif untuk nelpon imigrasi Indonesia di Jakarta, langsung sesudah selesai telepon langsung dapat surat, SRPI-nya ini, surat rekomendasi pemerintah Indonesia ini. Jadi, in case kalau teman-teman tahun ini ada yang mendaftar, terus sudah wawancara tapi nggak dipanggil, atau tidak dapat email, salah, bisa kontak mereka langsung ya. Nah, kemudian setelah dapat SRPI itu kan langsung mengupload dokumen-dokumennya itu diupload online di IMI account, nanti ada linknya, ada juga, pokoknya ikutinlah prosedur yang ada pemberitahuan selanjutnya juga, dokumen itu akan dokumen hard copy, akan dikirimkan ke sebuah alamat gitulah, itu ada beberapa, alamat yang disediakan, lupa ke alamat yang mana dia kalau tidak salah katanya ke AFAC itu nanti ada di belakang. Kemudian habis itu, setelah mengisi formulir, mengunggah dokumen persyaratan, kemudian pada saat kita, eee, sudah apa sih namanya, sudah, mengupload atau online aplikasi untuk visa working holiday visa itu, kita akan dapat, eee no, oh salah, dia bercerita bahwa pada saat kita daftar, visa, langsung bayar sekitar 5 juta karena 495 USD, AUD ya, Australian Dollar, itu kurang lebih ya sekitar 5 jutaan. Kemudian habis dapat, setelah beberapa lama dapat link, undangan untuk, eee, tes kesehatan. Karena untuk masuk ke Australia untuk dapatkan visanya itu seenggaknya kita harus ada foto toraks kalau tidak salah, X-ray, bagian torak itu. Nah, baru kemudian, kita, eee, ke tempat tes tempat tes kesehatan atau foto paru-parunya itu di beberapa rumah sakit yang direkomendasikan, nanti akan disampaikan, di bagian visa application itu, gitu. Baru kemudian ketika udah dapat, sudah selesai tes, kita tidak mengupload dokumen hasil tes kesehatan kita karena sudah dari instansi yang ditunjuk untuk melakukan tes itu dengan membawa nomor aplikasi visa kita, udah mereka yang sudah langsung mengirimkan hasilnya. Kalau tidak ada follow up, tidak ada kendala, tidak ada TBC terutama yang ditakutkan. Karena kalau ada sudah pernah TBC atau sekarang lagi mengidap TBC itu kecil peluangnya, lolos visanya. Jadi, mungkin itu bisa jadi teman-teman pertimbangkan ya, kalau misalnya sudah ada, eee,
apa tuh, ada yang misalnya, lagi sedang TBC itu kalau misalnya pengobatan, tapi pengobatannya cukup lama sampai paru-parunya bersih kembali, kalau tidak salah 6 bulanan. Jadi, itu bisa, apa sih namanya, jadi opsi juga kalau misalnya ada kendala seperti itu atau bagaimana sebaiknya, ya. Itu tadi udah, eee, oh ya itu kuota tahun lalu itu 1.000 tadi, Gayatri bercerita bahwa di tahun 2005 sebelum tahun 2015, kuota WHV ini misalnya selalu tidak terpenuhi gitu. Tapi sesudah 2015 karena mengingat bahwa, WHV itu ternyata banyak peluang, menguntungkan dan, lumayan, cepat untuk meningkatkan perekonomian. Jadi setiap ada bukaan, terutama untuk mendapatkan SRPI itu langsung rebutan gitu loh kan, siapa cepat dia dapat ya, makanya tadi PR-nya internet connection, harus diperhatikan gitu ya. Eee, nah ini teman-teman bisa cek indonesia.embassy.gov.au, apa yang ini yang kalau misalnya, mengisi aplikasi online-nya buat IMI account tadi untuk buat visa, cek di online.imi.gov.au, kemudian cek juga dokumen apa aja yang perlu di-upload, kemudian, untuk bayar visa tadi, kalau kita bayarnya setelah waktu kita mendaftarkan visa, setelah dapat SRPI. Bayarnya sekitar 5 jutaan, tadi tadi nggak sempat ditanyakan nih, apakah boleh dibayarkan orang lain, tapi teman-teman di sana bisa baca di link ini, sebenarnya bisa dibayarkan oleh orang lain gitu misalnya, tapi misalnya teman atau ayah, orang tua ternyata ada di Australia atau temannya ada di Australia gitu untuk membayarkan, tapi harus ke tempat tertentu kalau tidak salah gitu. Ini, umur 18 sampai 30 ya, kemudian udah letter of government support ini yang SRPI tadi, yang 5.000 ini tadi, yang harus ngendap uangnya di, rekening kita sebelum kita, print rekening koran, or have you successfully completed, jadi ya itu 2 tahun seenggaknya kuliah, kemudian, punya IELTS, nah ini chest X-ray examination. Oke, jadi ini tadi, adalah 4, alamat yang untuk mengirimkan hard copy dokumennya, kalau tidak salah Ji tadi bilang bahwa dia ada di yang nomor 1. Kemudian working holiday visa kan di-grant itu 1 tahun, tapi sebenarnya teman-teman itu bisa meng-apply, di tahun kedua dan tahun ketiga, cuman persyaratannya berbeda. Yang working holiday yang dari tadi persyaratan-persyaratan ini itu adalah untuk first work and holiday visa. Untuk yang second itu sudah harus ada persyaratan tertentu, misalnya, eee, berapa bulan kerja di pedalaman ataupun di perkebunan atau di daerah, bukan di city gitu. Itu ada menjadi opsi untuk second and third work and holiday visa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah habis 1 tahunnya, untuk tahun berikutnya itu adalah apply lagi untuk yang second work and holiday visa, tapi dengan persyaratan yang lain. Tidak sebenarnya untuk working holiday visa tidak hanya Indonesia saja ya yang datang ke Australia, tapi juga negara-negara yang lain, Malaysia, beberapa negara bisa cek di sini yang di bawah ini. Kemudian ya ini bayarnya yang tadi 495 AUD dan waktu tinggalnya adalah 1 tahun. Di beberapa negara yang lain persyaratannya itu beda-beda loh, maksudnya beda-bedanya gini, untuk mendapatkan second work and holiday visa dia harus liburan berapa lama, tapi Indonesia itu enggak, Indonesia itu working aja boleh katanya, karena Ji itu termasuk orang yang, ketika udah mendapatkan working holiday visa ya sangat bekerja keras gitu ya. Jadi, dapat apa sih namanya, karena kita kan ada perbedaan currency, nilai mata uang ya. Jadi di sini, tadi, Gayatri bercerita bahwa minimal gitu ya, yang kalau pekerjaan yang casual di hospitality, jadi cleaner, jadi cleaning service, jadi, waitress 25, Australian dollar per hour dan tidak ada limitasi waktu jam kerja. Jadi 250.000 lah rupiah per jam. Anda anggap kerja, 8 jam sehari, jadi itu sudah $200 atau which is itu 2 juta rupiah per hari.
Dan kalau misalnya, bekerja weekend, Sabtu Minggu, gaji per hour-nya atau rate per hour-nya itu adalah 1,5 kali rate normal. Jadi kalau misalnya 25 per hour, hari kerja biasa, kalau misalnya weekend itu hampir 37-an gitu mungkin, $35 mungkin ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah ini, apa sih namanya, tadi yang, ISRPI yang saat ini linknya yang whv.imigrasi.go.id, saat ini kayak gini. Jadi tadi Gayatri sarannya adalah sering-sering ngecek web ini atau ngecek Instagramnya yang tadi Ditjen_imigrasi untuk mengetahui apakah sudah buka apa tidak. Kalau sudah buka berarti Anda bisa silakan buat account, upload dokumen untuk mendapatkan yang SRPI tadi gitu. Terus tadi ada banyak banget pertanyaan sebenarnya, aduh sayang sekali, record-nya tidak berhasil ya teman-teman, maksudnya, eee, jadi ya sayang sekali gitu loh. Jadi, apa yang kita tadi bahas tidak ke-record. Jadi banyak pertanyaannya teman-teman, "Oh, apakah ada training ketika kita sudah dapat working holiday visa?" Tidak. Jadi Anda ketika sudah dapat working holiday visa, Anda bebas mau ke negara manapun, ke state manapun di Australia, mau ke Western Australia, kalau misalnya mau panas, mau yang salju ke Tasmania, atau mau yang lebih rame-rame, orang rame-rame itu ke Sydney, atau mau yang banyak orang Indonesianya ke Melbourne, atau yang mau lebih dekat dengan Indonesia ke Darwin, itu sangat bebas ke mana aja. Kemudian Ji juga menyarankan tadi silakan join ke Facebook. Kalau misalnya udah dapat nih working holiday visa, bingung mau kemana, aku nggak ada teman di Australia. Nah, silakan bergabung di Facebook group. Jadi ada katanya Facebook group working holiday visa, first, second, third, tergantung Anda yang mana. Ada backpacker working holiday visa di Australia, ada macam-macam di sana. Cari kenalan atau mungkin pada saat wawancara nanti bisa saling tanya-tanya kontak teman-temannya yang ketemu saat wawancara. Jadi seenggaknya ada teman nanti yang mungkin bareng-bareng berangkat, mungkin nanti dari Facebook yang ada sudah ketemu atau ada kenalan orang Indonesia di suatu state, misalnya ada di Western Australia gitu. Nah, tadi Ji cerita itu dia kerja di daerah pedalaman dibilangnya, maksudnya Port Hedland, which is itu di bagian utaranya Western Australia, daerah mining, oil and gas industry area gitu. Dia kerja di campsite atau pokoknya di tempat ini ya mining areanya itu di sana udah disediakan apa sih namanya? Sudah disediakan tadi dibilang apa sih tempat tinggal, makan, semua udah disediakan. Dia dapat kurang lebih bersihnya itu berapa itu ya dia dapat ya bilang hampir saya lupa nominalnya tadi. Pokoknya cukup 4 bulan bekerja kalau tidak salah dia kok 4 bulan ya. 2 minggu dia udah dapat penghasilan bersih itu 40 juta katanya. Jadi justru uang ini kalau di site ya, mungkin karena jam kerjanya lebih panjang dan juga selain jam kerja lebih panjang, rate-nya juga bisa jadi lebih tinggi karena agak tidak di city gitu. Jadi itu yang tadi dia bercerita. Kemudian, nah tidak ada training apapun persiapan untuk orang-orang yang mau working holiday visa, yang sudah memiliki working holiday visa. Jadi Anda benar-benar bebas langsung. Terus di Australia juga tidak ada yang khusus menerima Anda, jadi benar-benar Anda kayak turis lah datang, turis yang bisa bekerja gitu. Karena turis yang asli datang sebagai pelancong gitu nggak boleh bekerja gitu. Malah kalau bekerja mereka ilegal. Anda yang punya makanya dengan punya working holiday visa ini Anda datang ke Australia untuk bisa langsung bekerja. Tadi Ji bercerita bahwa mendapatkan pekerjaan di Australia susah-susah gampang. Dia di tahun 2018 waktu itu katanya agak cukup susah karena waktu itu mining industrinya lagi down, tapi saat ini begitu gampang karena sedang sangat dibutuhkan gitu loh.
sangat dibutuhkan para pekerja karena gara-gara COVID 2 tahun border ditutup, orang banyak yang pulang ke negaranya masing-masing karena memang sudah habis visanya atau memang sudah selesai studi atau what kind of the reasons, tapi tidak ada yang masuk karena itu border masih tutup. Jadi tenaga kerja itu sangat kurang. Nah, waktu itu zaman dulu membuat resume, CV gitu, jalan-jalan ke city langsung masukkan ke toko manapun yang sekiranya ada, tidak mesti harus yang membutuhkan tenaga kerja, tidak harus seperti itu. Jadi dia waktu itu mendapatkan apa sih namanya, pokoknya naruh-naruh aja gitu, sampai akhirnya dia di 4 bulan pertama itu kerja di port gitu, di city Western Australia, di berbagai macam pekerjaan, jadi cleaner di sekolah pernah, jadi waitress di tempat pernah, macam-macam lah pokoknya katanya. Sampai akhirnya dia setelah 4 bulan itu, yaitu pindah ke Port Hedland, ke mining area untuk mendapatkan pendapatan yang lebih bagus gitu ya. Kemudian apalagi pertanyaannya tadi ya? Kalau tidak salah sektor apapun di mana itu sektor manapun itu banyak banget pekerjaannya yang itu tadi cleaner, waitress, security, tapi pekerjaan-pekerjaan di hospitality, terus juga bisa kursus maksimal sampai 4 bulan dan jalan-jalan kalau Anda mau boleh, gitu. Apa ya lagi tadi yang dibahas ya kalau tidak salah? Oke deh, nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti bisa kita tambahkan lagi. Saya tanya ke teman-teman yang tadi hadir juga dari tim panitia, apa yang masih kurang saya bahas ya. Oke, gitu aja untuk sementara. Sekali lagi mohon maaf nih karena link yang kita record atau recording untuk yang bagian BHV-nya agak ada kendala teknis sehingga tidak terjawab di sini. Atau tadi juga sempat cerita bahwa sebagai tukang ngangkut sampah di sini malah dibayarnya kalau misalnya pekerja di bank gitu atau di sini pekerja kantoran dibayarnya 25 atau 27 per hour. Orang yang ngangkut sampah, bak sampah di sini itu dibayarnya $60 per jam atau 600.000 per jam. Jadi memang seperti itu perbedaannya antara 250.000 sama 600.000. Karena memang di sini orang tidak ada menilai pekerjaan dari tipe pekerjaan, tapi dari effort yang memang dikeluarkan. Karena memang kan bekerja buat ngangkut sampah lebih berat dibandingkan kalau hanya sekedar duduk gitu. Kayak gitu-gitu loh ceritanya. Terus juga sempat bekerja sebagai gardener gitu, tukang kebun. Itu dibayarnya kalau tidak salah 480.000. Jadi ya teman-teman mungkin yang ingin melamar working holiday visa itu bisa dijadikan opsi banget. Karena memang pekerjaannya itu banyak tersedia dan cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang casual gitu ya. Sama nanti yang waktu dengan Kak Ruth, untungnya masih ada tuh yang cerita Kak Ruth bekerja di dunia pendidikan di sini, juga di childcare mungkin yang teman-teman lebih suka, yang punya passion di bidang itu bisa apa sih namanya, mengikuti apa yang Kak Ruth kerjakan gitu ya, yang saat ini Kak Ruth sedang lakukan. Oke, kayaknya itu aja sih. Kalau di childcare itu nggak percaya diri kalau nggak ada sertifikat 3. Nah, cuman ternyata waktu aku coba melamar, aku kemudian dipanggil interview dan aku memberikan CV. Mereka menyarankan bahwa aku bilang, oh berarti karena aku memang senang untuk bisa bekerja di sana, aku bilang aku tidak apa-apa bekerja dengan rate yang, maksudnya karena aku memang mencari pekerjaan tambahan, jadi aku memang tidak mencari rate yang tinggi gitu kan, sehingga dia bilang, sebenarnya kamu bisa mengakses kualifikasi kamu dari negara kamu ke namanya ASEC QA di Australia. Jadi aku harus aku bisa meregister sertifikat ijazahku, terus transkrip nilaiku, terus dengan kemampuan bahasa Inggris, jadi maksudnya English Proficiency sertifikat kita, terus kita harus kita apply ke namanya ASEC QA. ASEC QA itu seperti lembaga yang menjadi
quality controlnya pengajar di Australia gitu loh, teachernya di Australia gitu kan. Nah nanti setelah mereka assess, kalau ternyata dari hasil assessment mereka bahwa kualifikasi kita yang dari Indonesia itu ekuivalen dengan sertifikat tertentu, mereka nanti akan keluarkan sertifikat ekuivalennya, sehingga kita bisa mendapatkan rate yang sama dengan yang seharusnya, tidak di bawah rate-nya gitu loh. Jadi tidak harus juga kita harus ambil sertifikat ternyata kalau memang seandainya bisa aku lulus di kualifikasi itu, aku tidak perlu lagi ada sertifikat tambahan gitu. Jadi bisa apply dengan assessment itu gitu loh. Nah itu tuh yang aku sendiri nggak tahu tadinya gitu. Ternyata bisa bagi kita untuk melakukan hal tersebut di sini. Gitu Oke. loh. Jadi ini tadi yang Kak Ruth bilang itu adalah asqa.gov.au ya Kak ya? Iya itu. Nah Ya, di situ oke. ada listnya tuh yuk. Apa sih pendidikannya apa, itu skalanya di mana. Seandainya kita tidak ada di list itu, misalnya kita nggak ada lulusan dari salah satu dari list itu, nah kita apply untuk kita mengakses. Kita kalau sertifikatnya sudah bahasa Inggris ya kita tinggal apply saja ke mereka, terus biayanya kalau nggak salah aku sekitar $100 gitu ya. Sampai tergantung sih 100 sampai 600 range-nya, tergantung banyaknya dokumen yang akan kita akses. Nah, setelah itu kalau nanti assessment-nya sudah balik, kita kan dapat sertifikatnya. Jadi kan sertifikat itu menganggap bahwa kamu qualified sebagai educator atau sebagai pengajar. Artinya sekarang posisinya aku kan melamar sebagai assistant educator. Tapi nanti kalau kualifikasiku sudah selesai di-assess, aku bisa menjadi educatornya gitu loh kan. Jadi sehingga aku men-shortcut apa ya, waktu kursus gitu lah ya, gitu loh. Kak ada pertanyaan nih Kak, waktu apply masih di Indo atau di Australia? Mungkin nanti Kak Ruth bisa Kalau- sedikit bilang dulu. Terus kalau yang sudah menikah bisa lamar tidak untuk asisten language? Nah, Waduh, Kak Ruth Waduh, nggak salah. nggak cuma Nanyanya harusnya cuma menikah tapi sudah bersama Aduh, dengan tidak hanya 4 cuma anak, menikah, ada 4 buntut. malah punya 4 orang anak ya. Ini aku malah punya 4 orang anak masih bisa melamar gitu ya. Sebenarnya bisa melamar kok. Nggak ada persyaratan nikah atau sudah tidak nikah, dan seandainya kalau melamar dari Indonesia dengan visa language assistant program itu pun bisa menjadi beberapa teman aku yang tadinya datang ke Indonesia. Ini kan sekarang posisinya aku adalah Indonesian Language Assistant. Biasanya kita tuh nanti setelah jadi Indonesian Language Assistant akhirnya terbukalah pikiran kita yang berpikir kenapa kita nggak jadi teachernya aja ya gitu loh kan. Akhirnya yang tadinya aku kesini dengan pikiran mau nanti aku selesai mengambil master education atau master apa, akhirnya berpikir yaudah deh nanti kalau ini selesai aku mau ngambil master teaching supaya bisa jadi teachers. Terus lihat-lihat dong, lihat-lihat ya berapa sih ini wah biaya pendidikan untuk jadi master teaching itu lumayan juga ya, sekitar 55.000 sampai 66.000 ya, dari 660 juta Kak? Untuk ya 33.000 1 tahun gitu jadi kan. kalau 2 tahun. Nah terus ya itu sempat menjadi diskusi kan. Jadi ada salah satu guru bahasa Indonesia yang memang orang Indonesia yang aslinya tadinya language assistant, terus wah lumayan juga ya kita mikirnya, tapi itu balik modal sih katanya gitu kan. Jadi istilahnya ketika kita sudah selesai jadi guru, kemudian kita akan dapat, apalagi kita masuk guru, kita dapat kerja karena kita sudah masuk kan di sistemnya mereka, memudahkan bagi language assistant itu untuk bisa, yang penting ya menjaga hubungan baik sih yang penting. Networking itu harus ada ya pasti ya, dimanapun kerjaan tentu perlu networking. Jadi ketika kita sudah selesai master teaching ya kita bisa mengapply jadi teachersnya. Nah teachers kan di sini pekerjaan dengan banyak privilege ya. Kalau aku sendiri termasuk bersyukur bekerja di pendidikan. Kenapa? Karena kalau kerja di sekolah itu ada enaknya gitu loh. Enaknya banyak banget gitu pertama. Apa tuh Kak? Kalau kerja itu, kalau rate gaji sih sebenarnya di sini kan job is a job ya loh. Semua kerjaan itu nggak ada yang lebih tinggi atau lebih besar secara ekstrim kan, enggak sebenarnya. Namun kalau pengalaman aku kayak kerja di departemen ini sebagai education itu, pertama anak-anak di sini break sekolah itu 10 minggu sekolah, 2 minggu libur kan. Nah 2 minggu libur itu gaji tetap jalan loh. Oke. Jadi rate-nya itu sama ya Kak antara cleaner dan teacher, 25-an per jam?
ya sedikit lebih banyak ya. Mungkin boleh nggak aku sharing perbandingan eksplisitnya ya? Sebagai mantan cleaner nih, kan aku tahu persis berapa I know. Dan aku juga yang sebagai sedang cleaner ya. Waktu aku jadi cleaner itu aku kerja 4 jam kan, itu aku juga permanen part time kan. 4 jam aku terima itu kan 930. Nah, kalau aku di sini cuma kerja 3 hari, 1 harinya 6 jam, aku terimanya itu 973. Namun plus-plusnya itu misalnya kayak kita banyak banget dapetin misalnya gini, yang pasti dari jenis kerjaannya. Kerjaannya tidak menguras tenaga yang bagi aku penting karena aku mama banyak anak ya kan. Jadi kerjaan seperti ini nih lumayan ringan bagi aku. Terus yang kedua, kita dapat insurance-nya juga gitu loh. Insurance-nya itu juga lumayan gede sepanjang masa kontrak kita di luar, insurance kita sendiri yang udah kita punya. Terus yang banyak pelatihan-pelatihan yang bagi aku sangat worth it ya, karena aku banyak dikirim ngambil professional learning yang kalau aku nggak bekerja di tempat ini, aku nggak tahu aku harus membayar berapa untuk ikutin professional learning itu, dan itu kan meningkatkan value kita juga gitu loh sebagai individu. Jadi itu priceless loh. Itu ininya ya, satu selain mungkin kalau dari rate kurang lebih hampir sama, tapi plus-plusnya jadi banyak ya Kak ya, kerja di sebagai educational assistant. Yang kedua juga ini ya, mungkin berbeda gitu. Kalau di Indonesia kan tipe pekerjaan mungkin masih sangat dilihat, meskipun di Australia tidak dihargai sama gitu. Artinya Anda sebagai buruh, Anda sebagai dosen, gajinya sama. Di sini malah kadang buruhnya malah lebih kaya dibandingkan betul. dosen di Indonesia. Betul. Malah yang seperti tadi kan dibilangin picking sampah itu bisa lebih banyak uang. Jauh lebih banyak uang. Iya. Ini tadi menjawab ya. Kalau Kak Ruth ini awalnya datang sebagai dependent visa, jadi sudah di Australia Kak ya? Ya. Saya udah di Australia, kebetulan suami saya yang sini sekolah gitu kan. Tadinya sih berpikirnya bahwa kita datang tuh dengan frame bahwa nggak mungkin ya bagi kita sebagai student atau kita sebagai dependent untuk bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda petik yang nggak casual gitu, yang maksudnya bukan kerjaan kayak cleaner, kitchen hand yang biasanya kan kita pilihan pekerjaan part-time-nya ya, itu kan rata-rata adalah ya itulah gitu pilihannya. Nah maksudnya ternyata ketika di jalan ternyata banyak kesempatan yang lain juga sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita mau mencobanya. Ada usia maksimal nggak sih Kak buat ngelamar jadi tadi educational assistant, atau mungkin setahu Kakak yang program khusus language assistant from Indonesia yang dari Indo ya. Kalau yang dari Indo itu kalau nggak salah aku antara 31 atau 35 deh maksimalnya ya. Coba dicek lagi deh pastinya, 31 dan 35. Antara untuk maksimalnya ya. Antara. Minimalnya. Kalau nggak salah itu pokoknya dia udah punya bachelor gitu loh. Jadi dia udah punya bachelor atau D3 gitu loh. Jadi dia di bidang pendidikan atau sastra Inggris gitu loh. Sastra Inggris atau bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kalau yang sudah di sini, sudah yang kayak Kak Ruth memang sebagai dependent dan ada di Australia, tidak ada usia maksimum kan ya Kak ya, sepertinya untuk melamar kerjaannya? Iya, tahun ini tuh sedang di losen waktunya gitu loh. Jadi mereka juga umurnya tuh nggak ada batasan kalau yang pas tahun ini penerimaannya tahun 2020. Karena nggak ada orang kali ya. Ya, sepertinya mungkin itu juga ya. Dan satu hal lagi adalah demand-nya bahasa Indonesia itu meningkat di sini. Jadi mereka memang membutuhkan, biasanya language assistant itu nggak terlalu banyak dalam 1 tahunnya itu. Tahun ini tuh banyak language assistant Indonesia, kalau nggak salah sampai 10, lebih dari 10 malah kalau nggak salah. Kalau biasanya itu cuma 2, 3, 4 gitu loh. Ini di tempat kakak kan ya, maksudnya di tempat kakak kerja ya, bukan di secara keseluruhan kan ya? Maksudnya di Department of Education, karena kan ini kan kita kerjanya di Department of Education kan. Department of Education Western Australia apa Australia Kak? Western Australia. Jadi khusus di Western Australia ya. Australia. Mungkin kalau nggak salah di Victoria ada juga buka deh. Kalau mau coba cek lihat-lihat coba Victoria kayaknya juga ada. Kalau nggak salah ya. Tapi yang Western Australia segitu.
Iya. Oke, jadi untuk yang di Western Australia, info dari Kak Ruth nih, lumayan lagi banyak dibutuhkan yang biasanya cuma 2, sekarang lagi dibutuhkan 10 karena demand untuk teaching assistant pengajar bahasa Indonesia itu lagi meningkat dan yang Lagi naik. bisa mendaftar itu yang sudah punya bachelor pendidikan seenggaknya ya Kak ya? Atau Iya, bahasa iya, atau sastra pendidikan. bahasa Indonesia atau sastra Inggris? Iya, sebenarnya ada salah satu ada beberapa juga sih teman-teman gue yang nggak apa Nggak bachelor? nggak bukan nggak bachelor tapi bukan bachelor yang ada yang Pendidikan? tamatan ITB, ya ada yang tamatan ITB, tapi Engineering punya malah ya? interest terhadap dunia, ya ada punya interest terhadap dunia pendidikan gitu loh. Mungkin interestnya yang lebih penting seperti. Oke, di sini lebih ke teman-teman mau berdedikasi untuk atau suka dengan dunia education, ngajar-mengajar gitu sangat bisa. Terus tadi juga Kak Ruth ada memberikan opsi, meskipun belum datang ke belum datang ke Australia, bisa ngecek juga apakah kualifikasi kita dengan background pendidikan ataupun tempat bekerja kita itu masuk dengan kualifikasi skill yang dibutuhkan Western Australia, bisa dicek di website ASCA tadi ya, isqa.gov.au yang ada linknya saya kirimkan di kolom chat. Jadi di sana untuk mengakses apakah kita cukup berkualifikasi dan bisa bekerja gitu ya Kak ya. Jadi karena tadi ceritanya Kak Ruth adalah rata-rata kalau misalnya kerja di childcare, bekerja di educational system, mereka membutuhkan orang-orang yang ijazah Australia gitu. Tapi ternyata informasi dari Kak Ruth adalah tidak mesti seperti itu. Dengan menggunakan ijazahnya Indonesia, kemudian mungkin melihat Coba aja dulu, dicoba dicek coba gitu dulu. ya. Nah, aku kebetulan dapat childcare-nya itu yang lumayan bonafit ya, maksudnya mereka cukup malah bukan cukup profesional, sangat profesional sekali gitu loh. Proses perekrutannya, bahkan apa sih mereka cukup company yang cukup tua di Western Australia dan punya banyak cabang gitu ya. Ternyata di saat apply itu memang dibilang gitu bahwa syarat mau apply adalah sertifikat 3. Nah, kemudian pas ditanya aku bilang kamu punya sertifikat 3? Tidak. Aku memang bilang aku tidak punya sertifikat 3, but I have passion in early childhood, and aku bilang aku punya pendidikan bachelor, aku bilang kan bachelor in psychology, aku bilang gitu. Akhirnya, oh kenapa kamu tidak terus dia bilang kamu punya willing nggak untuk mengambil sertifikat 3? Aku bilang aku bisa, tetapi aku harus selesai dengan visa sendiri, tidak dengan visa suami, kan dibatasin waktu sekolah toh. Jadi memang tidak bisa mengambil sertifikat 3. Terus dia bilang, oh kalau begitu kamu ini, saran aku adalah kamu mengakses gitu kualifikasimu untuk menjadi pengajar di childcare gitu loh. Itu sangat bagus banget sih sebenarnya untuk teman-teman yang punya passion di dunia pendidikan, karena masuk ke pendidikan di Australia itu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dan banyak sekali yang bisa kita aplikasikan lagi ke untuk memberikan masukan-masukan positif ya untuk ke negara kita sendiri pada akhirnya nantinya. Oke, teman-teman yang nggak bisa buka linknya di kolom chat mungkin bisa Ada langsung lagi ketik pertanyaan? aja di Google deh, bisa ketik di Google ISQA. Ini tadi ada teman kan saya kirim linknya di itu tuh di mana tuh namanya di chat. Ternyata ada yang bilang tidak bisa dibuka, tapi teman-teman bisa cek Google. Apa sih namanya? Bisa cek di Google. Benar kan ya ISQA itu? Oke, apakah ada kerja di dunia desainer Kak? Kerjaan di dunia desainer? Setahu saya ada tuh di grup Indonesia kan yang apa tuh namanya yang siapa Mak Yun itu kan desainer dari Indonesia toh Kak ya? Kak Ruth tahu nggak? Kak Ruth masih ada nggak sih? Oh masih. Sebentar aku cek ya. ASQA benar. Ada aja ya, sebenarnya kerjaan ada aja semuanya. Di sini kayaknya semua kerjaan seperti tadi yang dibilang sama Iya benar, yang apa Pandurjet apa gitu kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya yang masih ada Pandurjet. Mana ya?
Ini ada apa sih namanya, bisa teman-teman cek sendiri deh gitu, di apakah memang, ada gitu ya. Coba dibaca-baca lagi website-nya ini tentang Bad sendiri connection. ini kita meng-assess sendiri, skill yang kita miliki apakah bisa bekerja, di nah Kak, kalau misalnya Kak, sudah, ngedaftar di ESQA ini kita dapat sertifikat, yang menyatakan bahwa, oh skill dan, background pendidikan kita sesuai nih, itu dapat sertifikat atau surat gitu Kak, maksudnya dari ESQA ini? Halo Kak Ruth? Kak, ini apa saya tidak mendengar suaranya Kak Ruth atau? Kayaknya ini deh, low bandwidth networknya. Oh, oke. Jadi, itu tadi ya sedikit, penjelasan sekilas dari Kak Ruth yang saat ini bekerja di, jadi educational assistant. Jadi kayak asisten pengajar untuk bahasa Indonesia di, Department of Education. Jadi kayak Kementerian Pendidikannya Western Australia lah kalau di Indonesia kan ya. Dan di sini itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipelajari mulai dari SD, malah kalau pre-primary itu berarti sebelum SD kah? Pre-primary tadi dibilang Kak Ruth? Tapi yang ya pasti itu dari primary school ya dari SD sampai ke year 12 berarti SMA kelas 12 gitu. Jadi terus kemudian bahwa bisa dicoba gitu maksudnya ke teman-teman yang punya passion di Halo, bidang halo. pendidikan. Halo Kak, oh udah kembali nih. Halo Kak Ruth? Suaranya Di unmute dulu Mbak Ruth. Mbak Ruth di ini kah tadi? Masih di mute I guess. Kak Ruth masih di mute Kak. Terus tadi juga ada opsi pekerjaan yang lain itu adalah kayak Kak Ruth kerja di childcare gitu kan. Jadi memang di sini opsi pekerjaannya sangat banyak ya teman-teman ya. Mulai dari misalnya yang hospitality. Hospitality itu yang mulai dari cleaning, catering, kitchen hand, waitress, security, apalagi. Pokoknya macam-macam lah. Halo Kak Ruth, sudah join kah? Belum ada suaranya. Terus kemudian ada juga yang kalau mau bekerja di bidang kayak tadi pendidikan ataupun di childcare ataupun di desain. Dah, bisa kedengeran nggak? Sekarang bisa. Hah? Kak Suaranya Ruth? kenapa putus? Iya Suaranya kayak kok putus-putus ya? tapi sekarang suara Kak Ruth udah jelas. Tadi Kak Ruth tidak bisa ini, tidak terdengar malah. Kak Ruth, kalau nanya ESQA tadi yang self assessment ini Kak. Halo Kak Ruth. Suaranya masih jelek? Apa tuh namanya? Masih tidak terdengar kah? Kak Ruth. Halo? Oke, sambil nunggu Kak Ruth kembali bersama kita, karena suaranya hilang dan tidak terdengar. Terus tadi juga Kak Ruth menceritakan bahwa tidak ada batasan usia sih kalau bekerja sebagai di bidang educational system gitu ya, kayak yang tempatnya Kak Ruth sekarang bekerja ataupun di childcare. Cuman tergantung nanti yang jadi concern itu apakah teman-teman ke sini visanya apa? Apakah visa sebagai language assistant yang tadi Kak Ruth bilang bisa dicek di websitenya Kemenlu atau di websitenya Balai Bahasa Indonesia di Perth untuk yang di Western Australia ya. Terus juga ataukah teman-teman di sini menemani suaminya ya atau istrinya yang study gitu. Terus kalian sebagai dependen jadi bisa menggunakan opsi ini untuk melamar pekerjaan gitu di bidang education ini. Jadi kalau kayak gitu itu tidak ada batasan usia gitu ya karena memang seperti yang tadi baik Gayati ceritakan ataupun Kak Ru ceritakan kayaknya saat ini lowongan pekerjaan itu sedang banyak-banyaknya. Jadi tenaga kerja sedang sangat dibutuhkan karena habis Covid 2 tahun tidak ada orang yang masuk, tidak ada pekerja yang masuk, tapi
orang yang lulus, orang yang keluar karena visanya udah habis, banyak gitu. Kak Ruth masih belum kembali kah ini? Kak Ruth, suaranya masih belum ada? Masih di-mute, Kak? Pengen menanyakan tentang ESQA ini. Nah, apakah halo, Kak Ruth? Kak Ruth? Halo, Lu. Oke. Nggak tahu ini koneksi tiba-tiba tadi. Halo, Tiba-tiba. Lu. Ya, udah. Udah dengar, Kak? Kak Ruth? Kayaknya jaringan di Crowley lagi down ya. Iya, jaringan di rumahnya Kak Ruth lagi jelek nih sepertinya. Suara saya dengan jelas? Nah, bisa? Tadi hilang, Kak. Sekarang udah dengar. Tadi hilang, terus sekarang udah dengar. Oke. Ya. Gimana Lu? Sorry tadi kayaknya koneksinya trouble. Jadi tadi mau nanya, Kak. Ini kan kalau Sepertinya misalnya jaringannya lagi down. Iya. Kak tadi nanya yang website ESQA ini. Oke. Oke, sorry. Gimana? Nanya tentang link atau website ESQA ini. Jadi ceritanya kita dari Indonesia pun ngisi atau self assessment diri kita lewat website ini gitu. Bukan ya? Bukan ESQA ya Lu, tapi ACECQA, ASECQA. Bukan ASQA yang ada yang aku link di share screen, Kakak. Atau emang berbeda? Kak Ruth bisa lihat. Sepertinya bisa deh dilakukan asal sertifikat kita dalam bahasa Inggris. Oke. Terus sesudah kita dapat nge-save diri kita, nge-assess diri kita? ACECQA. Bukan ini? ASECQA. Can I write down? Aku kirim kamu teks ya. Oke, baik, boleh. Atau Kakak tulis di kolom chat di sini juga boleh, Kak. Di Google Meet-nya Kakak ditulis. Nanti dalam dalam 10 hari kita nanti akan nanti. Oke. Oke, sebentar aku share beberapa link deh nih untuk ini. Sebentar ya, ASECQA. Nah ini nih. Oke, sambil Kak Ruth .gov. nunggu, ini yang tadi kalau bahasa Inggris kita masih kurang lancar, masih bisa ikutan WHV. Tadi seperti yang dibilang. Oke. Duh, aku udah share di itu kamu ya, Lu. Ke aku, Kak. Chat kamu. Di WA maksudnya, Kakak? Lu bisa dengar aku nggak sih? Aku bisa dengar. Aku bisa dengar Kakak dengan jelas. Tapi aku tidak mendapatkan message apapun nih di Kak Ruth. Di WA. Nah, aku navigation. Oke. ASECQA masuk nggak? Oke. Yap, masuk. Ini tadi. Tapi suara kamu nggak bagus sih dia. Suaraku bagus aja di Kakak. Ini Kak. acecqa.gov.au. Australian Children Education Care Quality Authority. Oke. Jadi ini ya teman-teman linknya yang benar nih. Mohon maaf nih tadi link yang tadi. Jadi link yang benar tadi, link yang benar tuh. Betul. ACECQA. Nah, kita bisa akses di sana. Nanti dalam 10 hari mereka akan yang ini. Oke, jadi kita ini ya kualifikasi ya. Apakah kita kualifikasinya. Jadi nanti mereka akan mengakses kita dalam 2 bulan kalau nggak salah, baru nanti akan mengabari kita bahwa ternyata kualifikasi kamu setara dengan apa gitu. Oke, baik. Siap. Oke, jadi ini salah satu opsi ya. Pun kita ditolak, kita bisa appeal dan memberikan evidence tambahan. Dia akan memberikan alasan kamu ditolak karena ini. Nanti kita bisa appeal gitu loh. Menambahkan evidence gitu loh, bisa. Jadi kalau ditolak juga jangan langsung give up gitu.
Oke, baik, siap siap. Kakak ada, ini nggak, karena sekarang udah 12.35, Kakak ada pesan-pesan Ya, ini terakhir buat salah satu opsi teman-teman yang buat yang mau ingin bekerja, mhm, ya maksudnya karena bekerja di mana aja di Australia nggak ada apa ya, nggak ada bias sebenarnya ya, nggak ada pekerjaan yang lebih bergengsi dibanding pekerjaan lain. Semua orang menghargai setiap jenis pekerjaan. mhm, Mm-mm. oke, baik baik. Kak Hmm, Ruth, pesannya itu aja, Kak? pesan-pesan apa ya? Pokoknya semangat aja sih kalau apa kesempatan untuk bekerja dan tinggal di Australia itu menurut aku sih priceless ya. Itu akan bagus sekali. Kak, ada yang bisa Kenapa? ada yang mau minta kontak Kak Ruth nih, Bisa 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 lewat lewat Facebook atau lewat apa, Kak? boleh 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 kasih aja. Kasih ini Facebooknya, Boleh lewat Facebook, boleh juga. kalau tidak salah Facebooknya Nanti Kak banyak Ruth, follower Ruth lagi. Budiasih ya? Aku nambah follow. Kayaknya aku berteman nggak ya? Ya. Aku lupa. Kalau tidak salah Ruth Aku Budiasih ya, Kak, ya? nggak begitu banyak pertemanan. Benar nggak sih di Kemudian, ya, ini ya, Kak? Oh, benar. ya, 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 Ternyata aku betul. tidak Boleh sih berteman. nanti kalau mau mau personal mobile nanti japri aja malu. Oke, buat teman-teman yang tadi IG aja Kak Ruth. Kak Ruth ada IG nggak, Kenapa Kak? kamu tidak berteman denganku? Iya, makanya aku juga tidak tahu. Ternyata kita tidak Nggak apa-apa, berteman. santai santai. IG Kak Ruth ada nggak? Uh, ada @mama Montessorian. Mama. At, Kayaknya aku juga ada Mama. @mama Montessorian. Oh, ini ya ampun aku juga Montessorian. kayaknya tidak berteman, Kak. Ini ya teman-teman yang pengen Instagramnya Kak Ruth Tuh, itu kenapa kamu tidak mau berteman dengan aku? maafkan aku. Oke, silakan ya ini Instagramnya Kak Ruth. Pola ya. Ya ampun. Follow. Jadi sekali lagi terima kasih ya Kak ya sudah Boleh sharing-sharing. nanti yang mau nanya-nanya boleh. Jadi Kak Ruth ini Ya, suaminya aku juga terima kasih loh study. ini dikasih kesempatan. Iya, Bang Sabar suaminya Kak Ruth ini study, terus di sini Kak Ruth bersama 4 orang anaknya, kemudian suaminya study, Kak Ruth juga tadi diceritakan bekerja sebagai educational assistant untuk bahasa Indonesia, kemudian juga sempat kerja di childcare, sekarang sedang bekerja di childcare. Berarti 2 pekerjaan ya Kak ya? Terus Iya, double job. Malu kalau mau kalau sekolah. kalau dari saya pribadi maksudnya Kenapa? sebagai penutup gitu ya acara kita pada siang hari ini, buat teman-teman Mhm. yang ingin bekerja di luar negeri tentu harus mempersiapkan bahasanya. Tadi yang untuk working holiday visa ada IELTS 4,5. Nah, tes IELTS itu kan lumayan tuh modal apa tuh namanya kayak biayanya sekitar 3 jutaan sekali tes. Jadi mungkin harus dipersiapkan diri untuk mengikuti atau untuk mengetahui atau memiliki kemampuan bahasa Inggris karena kita di luar negeri khususnya negara yang berbahasa Inggris ya mau tidak mau kita harus apa sih namanya mau belajar untuk atau harus menguasai bahasa mereka meskipun tidak lancar, tidak fluent banget tidak masalah. Yang penting Anda ngerti apa yang diomongkan orang, setidaknya bisa menjawab meskipun terbata-bata jawaban dari pertanyaan orang tersebut gitu. Jadi bahasa Inggris itu wajib untuk dipersiapkan buat teman-teman yang akan bekerja baik sebagai working holiday visa ataupun nanti sebagai visa pengajar atau asisten language assistant ataupun visa apapun gitu ya. Dan di sini di Australia di Western Australia tepatnya tempat kita berada ya tempat Kak Ruth, saya, Ningsih, kemudian Gayatri tadi di Perth gitu di Western Australia kita bekerja di sektor apapun ya maksudnya tadi ada yang seperti yang Ji ceritakan ada di sektor hospitality kemudian Kak Ruth ceritakan ada di sektor education di childcare kemudian ada juga di sektor manapun desainer apapun jadi pekerjaan ada saja peluangnya jangan takut dan di sini seperti yang tadi kedua pembicara ceritakan bahwa lowongan sedang banyak-banyaknya gitu, sedang sangat dibutuhkan baik sebagai mungkin di working holiday visa bekerja di hospitality ataupun tadi di teaching assistant di staf pengajar bahasa Indonesia gitu.
Dan tadi mau jadi dependen juga ya sangat sangat tepat tuh tadi teman-teman yang misalnya jadi dependen karena mungkin spouse-nya, partnernya yang berstudi gitu, yang kuliah atau mungkin partnernya sudah bekerja duluan. Jadi kita sebagai dependen juga ada opsi untuk bekerja gitu, misalnya bekerja yang tadi yang Kak Ruth ceritakan gitu, ada beberapa opsi. Ya, rencana kita akan semoga segera setelah acara ini kita bisa ngedit sedikit videonya dan bisa kita upload, tapi mungkin tidak maksimal karena tadi saya lihat ada untuk recordingnya sempat berhenti di tengah jalan, tapi semoga tidak lama gitu ya untuk informasinya tidak banyak yang hilang, tapi semoga acara yang kita atau diskusi yang talk show ataupun tanya jawab yang hari ini kita ikuti dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan juga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia saat ini untuk tertarik dan semangat datang ke Australia dan untuk bekerja, studi ataupun untuk untuk yang lainnya holiday silakan. YouTube-nya ada silakan cek YouTube AIPSA. Teman-teman bisa cek di AIPSA kalau misalnya buka YouTube, kemudian cek AIPSA, di situ akan nanti kita upload tayangan atau diskusi hari ini ya. Silakan teman-teman cek di sini karena kita ada beberapa webinar, tidak cuma tentang working holiday visa, di sini juga ada tentang postgraduate life, kemudian ada juga tentang financial planning, mental health dan beberapa webinar lainnya. Kalau jangan lupa Instagram juga, Instagramnya untuk update informasi kita biasanya akan di Instagram lebih banyak. Oke, ya, terima kasih Ningsih udah diingatkan tadi. Kita juga ada Instagramnya di AIPSA. Bisa silakan di follow karena beberapa informasi tentang webinar, tentang event apapun kita upload informasinya di sana. Kemudian jangan lupa juga silakan kalau misalnya mau webinar apa sekiranya yang pengen diketahui tentang Australia atau Western Australia bisa kirim DM ke Instagram kita ya teman-teman. Kita sangat terbuka juga, kita sangat ingin juga berbagi informasi yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi Kak Ruth, Gayatri, terima kasih sudah hadir, sudah sharing-sharing di sini. Ningsih, Rahma tadi yang sudah join dari pengurus AIPSA, terima kasih. Saya Luh sebagai pengurus AIPSA juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang hadir. Sampai ketemu di event AIPSA lainnya. Selamat siang semuanya, saya tutup hari ini. Bye-bye. Have a good day everyone. Bye. Thank you. Thank you semuanya ya. Thank you Kak Ruth, thank you Gayatri. Bye-bye.